Apa kau ingat ketika kita bermain di pantai, kita saling melempari pasir sehingga tubuhku terasa kasar dari pasir yang kau lempari ke arahku. Apa kau ingat di sepanjang perjalanan menuju pantai, kau terus bercerita kepadaku tentang senja yang tenggelam ke dasar lautan, diiringi burung-burung menari di atasnya. Apa kau ingat ketika kita duduk di pinggir pantai, menikmati tiupan angin yang berlalu lalang, secangkir kopi tersaji, di mana bibir kita bercumbu dalam satu cangkir. Apa kau tahu, di perjalanan pulang kau tertidur dengan nyenyak. Pada lampu merah, aku memandangimu yang tertidur di sebelahku. Gerimis yang perlahan mulai turun. Udara menjadi dingin. Lalu ku matikan AC mobil. Ku ambil selimut yang ada di belakang untuk menghangatkan tubuhmu. Kala itu aku menyetir dengan penuh ragu dan kekhawatiran yang menyeruak di kepalaku. Aku memandangi jalanan yang sepi dan sesekali memperhatikanmu yang mulai kedinginan dari udara luar. Meskipun aku sedang menutup rapat kaca mobil, aku melihat wajahmu yang mulai pucat. Kuraba keningmu, panas mengalir pada telapak tanganku. Aku mulai panik, tapi aku berusaha untuk tetap tenang agar aku bisa berpikir jernih untuk bisa mengambil langkah yang tepat untuk menanganimu. Ku pijak pedal gas sedikit dalam. Mobil kita melaju dengan cepat, menembus hujan yang mulai deras, disertai amukan petir yang berteriak. Tubuhmu mulai menggigil, disertai panas yang semakin tinggi. Kali ini aku benar-benar panik. Ku pijak pedal gas lebih dalam, semakin kencang mobil melaju. Aku tak bisa melihat ada lubang di depan karena kondisi jalan tidak jelas, mengingat hujan yang mulai deras. Lubang itu tak terlihat karena tertutupi genangan air. Mobil kita tergelincir dan menghantam pohon besar yang berada di pinggir jalan. Sejak saat itu, pandanganku menjadi gelap. Yang terakhir kali kulihat adalah kepalamu yang penuh dengan darah. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku menjadi kaku dan pandanganku menjadi hitam. Perlahan ku buka mata, dan aku sudah berada dalam ruangan dengan selang infus yang tertancap di lenganku. Yang pertama ku pikirkan adalah bagaimana keadaanmu, di mana, dan apakah kau baik-baik saja. Tak lama kemudian pintu pun terbuka, dan ada seorang lelaki bertubuh tinggi. Ia memakai baju putih masuk ke ruanganku, dan seraya berkata, "Pak, dia selamat." Tapi belum sempat ia menyelesaikan perkataannya, aku langsung berdiri dan mencabut selang infus yang tertanam di lenganku. Kemudian aku berlari menuju pintu. Dan ketika aku hendak membukanya, pandanganku kembali menjadi hitam. Lalu mataku perlahan terbuka. Kulihat aku berada dalam satu ruangan dengan lampu yang redup. Terlihat ada beberapa orang yang terbujur kaku di atas ranjang, dengan seluruh tubuh tertutup kain putih. Pandanganku hanya berfokus pada tubuh kaku yang terlihat di pojok ruangan. Kemudian, kakiku melangkah perlahan menghampirinya. Tubuh yang sangat kukenali meski tertutup dengan kain putih di sekujur tubuhnya yang terbaring kaku. Kubuka secara perlahan kain yang menutupi tubuh itu. Belum sempat aku melihat wajahnya, pandanganku kembali menjadi hitam. Dan ketika aku membuka mata, aku berada dalam ruangan yang berbeda.
Kulihat ruangan itu berbeda dari ruangan-ruangan sebelumnya, yang terlihat sepi dan sunyi. Tetapi di ruangan ini sangat ramai. Terlihat banyak orang yang berada di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Dan aku melihat wanita yang kepalanya terbalut kain putih. Dan ia sedang tertidur. Tapi wajahnya tak terlihat jelas. Kemudian aku berusaha menghampirinya. Aku berjalan perlahan. Kulihat sekeliling, ternyata orang-orang tidak sadar dengan kehadiranku. Nampak aneh, tapi aku berusaha tak menghiraukannya. Pandanganku hanya berfokus pada perempuan itu. Wajahnya mulai terlihat jelas seiring aku mendekat. Wajah yang cantik bak siluet jingga yang akan tenggelam ke dasar laut. Wajah yang terdapat senyum yang indah di setiap kali aku melihatnya. Mata yang terpejam, yang terakhir kali ia terlihat tertidur di sampingku. Tubuh yang terakhir kali kulihat bergetar kedinginan, kini berselimut hangat dan sedang tertidur pulas. Pintu ruangan terbuka. Ternyata itu seorang dokter. Dan ia terlihat membawa amplop coklat besar yang aku tak tahu apa isi di dalamnya. Dokter kemudian mengecek keadaan wanita itu. Setelah mengecek, dokter itu berbicara serius dengan orang-orang yang berada dalam ruangan. Terlihat seorang laki yang berumur sekitar 55 tahun. Ia terlihat tegar dan kuat, melihat putrinya tertidur dengan selang infus di tangannya. Namun dari raut wajahnya, ia sangat bersedih melihat anak gadisnya tertimpa musibah. Dan di sampingnya terlihat seorang wanita yang berumur sekitar 50 tahun. Ia sangat terlihat sedih sekali, dengan sisa-sisa air mata yang membekas di pipinya. Dokter mulai berbicara, dan ia menunjukkan hasil rongsen yang menggambarkan kepala. Dokter menjelaskan bahwa kepala wanita itu terbentur sangat keras, sehingga mengalami luka dalam yang cukup serius. Dan wanita itu mengalami amnesia atau hilang ingatan. Ia tak mengingat semuanya, dan harus ada perawatan khusus atau membantu ia mengembalikan ingatannya dengan membawanya ke tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Air mata mulai mengalir membasahi pipiku. Semua kenangan dan harapan telah sirna. Sekejap menghilang, tak ada yang tersisa. Ketika tanganku ingin menyentuh wajahnya, tanganku menembus wajahnya. Aku berteriak, panik, tapi mereka yang berada di ruangan itu seolah tidak mendengarku. Aku mencoba menyentuh wajahnya kembali, tapi tetap saja sama. Tanganku tembus, seolah diriku menjadi kehampaan. Kemudian, tiba-tiba ada seorang pria yang menepuk pundakku. Ia memakai baju putih yang tadi masuk di ruangan pertama. Aku menoleh, dan ia membawaku pada sebuah ruangan yang redup, di mana tadi terdapat orang-orang yang terbujur kaku, dengan kain putih yang menutupi tubuhnya. Aku dihadapkan dengan satu tubuh yang terbujur kaku di pojok ruangan yang tadi sempat ingin kubuka, tapi aku belum melihatnya. Kemudian seseorang yang berbaju putih tadi perlahan membuka kain itu, dan aku terkejut ketika aku melihat diriku sendiri yang terbujur kaku dengan wajah yang pucat. Kemudian seseorang berbaju putih tadi, ia berkata, "Ya, dia selamat, tapi kau tidak." Aku terdiam, mematung, dan membisu. Kemudian aku berkata padanya, "Bolehkah aku melihatnya sekali lagi sebelum aku benar-benar pergi?" Lalu orang itu menjawab, "Tentu saja."
kau boleh melakukannya. Tapi sebelum itu, aku meminta pena dan sebuah kertas. Dan aku pun berkata kepadanya, "Bolehkah aku menulis pucuk surat?" Lalu orang itu menjawab, "Baiklah, ini," sambil menyodorkan pulpen dan kertas kepadaku. Kemudian ku jawab, "Terima kasih." Lalu aku mulai menulis surat ini untukmu. Senja yang kau hadirkan begitu berwarna. Aku minta maaf, karena kesalahanku, kau harus kehilangan banyak memori kisah dan kasih. Bagaikan bunga yang jatuh pada musim gugur, begitu pula semua kenangan kita yang telah sirna. Tapi suatu saat, akan ada kembali bunga-bunga baru yang mekar, di tangkai yang berbeda. Kau tetap sang jingga yang begitu cantik dan indah, kemudian perlahan tenggelam di ujung samudra. Kita dan bunga-bunga yang gugur. Selamat tinggal, jingga.